Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Jagat Mistis. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Kuntilanak Retno Pertiwi. Saya ucapkan selamat mengikuti. Suminten memandangi perutnya yang dari hari ke hari semakin membesar. Sudah beberapa bulan ini, dia seperti orang yang bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Suminten ini seorang perempuan yang dikenal sebagai bunga desa di kampungnya. Karena wajahnya yang cantik, banyak pemuda yang ingin menjadi kekasihnya. Dan karena kecantikannya itu, Suminten merasa dia bisa mendapatkan siapapun. Dalam menjalin cinta, ternyata wanita ini tidak hanya menjalin cinta dengan satu orang pemuda saja, melainkan menjalin cinta dengan lebih dari satu orang. Sehingga ketika saat ini dia dalam kondisi hamil di luar nikah, dia tidak tahu siapa ayah dari bayi yang dia kandung. Dari semua pemuda yang pernah menjadi kekasihnya, ternyata tak satu pun yang mau bertanggung jawab. Beberapa minggu kemudian, ada seorang pemuda yang datang ke rumahnya dan berniat ingin bertanggung jawab dengan menjadi ayah dari bayi yang ada dalam kandungannya. Pemuda ini bernama Tumirin. Tumirin ini seorang pemuda biasa. Dari segi harta, dia termasuk orang yang kekurangan. Tumirin ini seorang pengangguran dan pemalas. Dia bersedia bertanggung jawab karena Suminten ini anak orang kaya. Dalam pikiran Tumirin, tidak apa-apa menjadi suami dari seorang wanita yang hamil di luar nikah. Yang penting dirinya bisa menjadi orang kaya tanpa harus bekerja berat. Akhirnya Tumirin dan Suminten pun menikah. Beberapa hari kemudian, Suminten melahirkan bayi yang dia kandung. Seorang bayi perempuan yang cantik lahir dari rahim Suminten, sang bunga desa. Bayi ini diberi nama Retno Pertiwi. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun pun berganti tahun. Retno sekarang sudah menjadi gadis remaja. Dan Tumirin sang ayah tirinya sepertinya benar-benar menikmati menjadi orang kaya. Dia tidak pernah bekerja. Yang dia lakukan setiap hari hanyalah mabuk-mabukan dan berfoya-foya bersama teman-temannya. Sedangkan Suminten pontang-panting mengurusi ketiga toko peninggalan orang tuanya. Dan tanpa sepengetahuan Suminten, ternyata Tumirin telah memperkosa anak tirinya sendiri, Retno Pertiwi. Hal ini dikarenakan kesibukan Suminten mengurus toko-tokonya sehingga dia tidak sempat mengamati perilaku suaminya. Tumirin memang benar-benar sudah gelap mata. Tidak peduli anak tirinya sendiri, dia hamili. Pada suatu siang di rumahnya, Retno berkata kepada ayah tirinya. Saat itu Suminten sedang bekerja di toko. Dengan sedikit ragu-ragu, Retno mengatakan kepada Tumirin kalau sekarang dirinya sudah hamil. Mendengar hal itu, Tumirin langsung pucat pasi. Terbayang apa yang terjadi jika sampai istrinya tahu kalau dia menghamili anak tirinya sendiri. Bisa-bisa Suminten akan menggugat cerai dan dirinya akan kembali menjadi orang miskin. Akhirnya Tumirin pun membujuk Retno agar mau menggugurkan kandungannya. Namun ternyata Retno bersikeras tetap mempertahankan bayinya. Retno berpendapat kalau bayi yang dia kandung itu anak yang tidak tahu apa-apa.
Jadi akan sangat kejam sekali jika digugurkan, karena itu sama saja membunuh orang yang tidak berdosa. Namun hal itu justru membuat Tumirin menjadi kalap. Ketakutannya akan kembali menjadi orang miskin benar-benar membutakan mata hatinya. Akhirnya Tumirin menghajar Retno dan mencekiknya sampai Retno meregang nyawa. Karena bingung menyembunyikan jenazahnya, akhirnya Tumirin memutilasi Retno dan memasukkannya ke dalam karung dan langsung dibuang di kebun tebu. Hilangnya Retno Pertiwi benar-benar membuat Suminten khawatir. Kasus ini sudah dia laporkan ke pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan dan menyisir seluruh lokasi dan juga menanyai semua orang dan teman-teman terdekat Retno Pertiwi. Namun, sampai saat ini hasilnya masih nihil. Sampai suatu ketika, ada beberapa warga desa yang melihat Retno sedang berjalan sendirian di malam hari. Konon katanya saat itu Retno sedang memakai gaun putih, mukanya pucat, dan matanya menghitam. Dan yang lebih mengerikan lagi, tangan kirinya buntung, sedangkan tangan kanannya memegang sebuah tangan yang kelihatannya potongan dari tangan kirinya. Ternyata yang melihat ini bukan 1-2 orang saja, namun sudah beberapa orang mengaku melihat sosok Retno yang mengerikan ini. Malam itu, Tumirin merasakan tenggorokannya sangat haus. Dia pun bangkit dari ranjangnya dan berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Tiba-tiba terdengar di kamar mandi ada suara gemericik air. Tumirin pun jadi heran. Siapa itu di kamar mandi? Bukannya di rumah ini cuma ada dia dan istrinya. Dan saat ini istrinya sedang berada di rumah orang tuanya. Perlahan-lahan Tumirin mencoba membuka pintu kamar mandi. Begitu pintu kamar mandi terbuka, ternyata di dalamnya kosong, tidak ada apa-apa. Namun ketika dia berbalik, dia sangat terkejut sekali. Di depannya kini berdiri sosok Retno Pertiwi dengan kondisi yang sangat mengenaskan dan menakutkan. Di depannya kali ini berdiri Retno Pertiwi sedang memakai gaun putih, rambutnya acak-acakan, mukanya pucat. Mata Retno Pertiwi menghitam dan tangan kanannya memegang potongan tangan kirinya yang buntung. Tumirin pun langsung tergagap dan berkata, "Pergi kamu. Kamu itu sudah mati. Kita sudah berbeda alam. Pergi." Dengan sorot mata yang tajam, Retno berkata, "Pak, sakit pak. Sakit pak." Tumirin pun akhirnya berlari dan keluar dari rumahnya. Dia berteriak-teriak kalau ada hantu. Para warga desa pun akhirnya banyak yang terbangun. Namun mereka tidak ada yang berani keluar karena mereka semuanya takut dengan teror hantu Retno Pertiwi. Dan ternyata apa yang dialami Tumirin itu tidak terjadi sekali itu saja. Di hari-hari berikutnya, setiap hari Tumirin selalu diteror arwahnya Retno Pertiwi, yang tidak lain adalah anak tirinya sendiri yang telah dia perkosa dan dia mutilasi. Suminten pun juga tidak habis pikir, kenapa banyak orang, bahkan suaminya sendiri melihat kalau anaknya sudah menjadi hantu. Apa benar Retno sudah meninggal? Pada suatu malam, Suminten bermimpi. Dia merasa berada di sebuah tempat lapangan yang sangat luas. Di situ yang ada hanyalah hamparan padang rumput, dan di depannya berdiri sosok Retno Pertiwi yang sedang menangis. Sambil menangis, Retno berkata, "Bu, tolong aku, Bu.
Ini semua gara-gara Bapak, Bu. Ini semua ulah Bapak. Bapak benar-benar biadab, Bu, kata Retno. Apa maksudmu, Nak? Tanya Suminten kepada anaknya. Retno pun kemudian mengambil sesuatu dari balik gaunnya. Kemudian keluarlah sesosok anak kecil yang wajahnya sangat menakutkan. Anak kecil itu bertanya kepada Retno, Bu, ini siapa? Ini nenekku atau ibu tiriku, Bu? Tanya anak itu kepada Retno. Retno pun menjawab, dia itu nenekmu sekaligus ibu tirimu, kata Retno kepada sosok anak kecil yang sangat menakutkan itu. Dan Suminten pun langsung terbangun dari tidurnya. Dengan nafas terengah-engah, Suminten langsung meminum air dan dia berpikir apa yang baru saja dia alami. Mimpi yang sangat aneh dan sepertinya benar-benar sangat nyata. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Retno? Gumam Suminten. Dan ternyata di malam-malam berikutnya, Suminten terus didatangi Retno lewat mimpinya. Dan selalu ada anak kecil yang bertanya kalau dirinya itu neneknya atau ibu tirinya. Akhirnya Suminten pun mulai paham kalau Retno bisa jadi telah dihamili oleh Tumirin, suaminya sendiri sekaligus ayah tiri dari anaknya. Pagi itu Tumirin sehabis mandi langsung masuk ke kamarnya. Dia melihat Suminten sedang berdiri terpaku, mematung. Ada apa, Bu? Kamu kok diam saja? Tanya Tumirin. Dengan sorot mata yang tajam, Suminten bertanya kepada Tumirin, apa yang kamu lakukan kepada Retno? Jawab yang jujur. Apa yang kamu lakukan padanya? Akhirnya Tumirin pun mengakui semua perbuatannya. Tumirin benar-benar sudah stres. Dia sudah tidak tahan dengan teror Retno di setiap malamnya. Tumirin pun mengakui kalau dia telah memperkosa dan memutilasi Retno Pertiwi, anak tirinya sendiri. Mendengar pengakuan Tumirin, Suminten langsung tidak bisa menahan emosinya. Dengan spontan dia menampar suaminya itu. Dasar laki-laki biadab. Anakmu sendiri kamu hamili. Itu anakmu, Pak. Lihat saja nanti. Kamu akan terima akibatnya. Sehabis berkata seperti itu, Suminten langsung pergi ke kantor polisi dan melaporkan semua yang terjadi. Dengan sigap, pihak kepolisian langsung menangkap Tumirin dan menginterogasinya. Tumirin pun mengakui semua perbuatannya. Dia menunjukkan kalau jenazah Retno dia buang di kebun tebu. Akhirnya pihak kepolisian pun pergi ke kebun tebu dan menemukan sebuah karung usang di bawah tumpukan jerami. Di dalam karung itu ditemukan tulang belulang yang tidak lain tulang belulang Retno Pertiwi. Akhirnya tulang belulang itu disemayamkan dan dikuburkan dengan layak dan didoakan oleh orang sekampung. Setelah jenazah Retno Pertiwi disemayamkan dengan layak, Retno Pertiwi pun sudah tidak menampakkan diri lagi. Sepertinya arwahnya sudah tentram. Namun, babak kehidupan baru saja dimulai dan dialami Tumirin. Pengadilan akhirnya memutuskan Tumirin dihukum penjara seumur hidup. Di dalam penjara, nasib Tumirin benar-benar sangat mengenaskan. Hal ini dikarenakan kasus yang menjeratnya adalah kasus pemerkosaan di bawah umur. Sebuah kasus yang sangat dibenci oleh narapidana manapun. Mungkin jika penjahat dipenjara karena mencuri, merampok, berjudi, dan lain sebagainya, mungkin itu dianggap hal yang umum. Namun, kalau kasus pemerkosaan di bawah umur, hal ini benar-benar membuat geram narapidana yang lainnya. Apalagi dalam kasus ini
disertai mutilasi. Hampir setiap hari Tumirin disiksa dan dianiaya. Bahkan Tumirin pernah disuruh untuk meminum air kencingnya sendiri. Belum ada 1 bulan di penjara, Tumirin sudah merasakan dirinya sangat stres dan tersiksa. Pada suatu malam, Tumirin mengambil obat nyamuk yang sudah terpasang dan tersulut di sel penjara. Obat nyamuk yang baru terbakar sedikit itu kemudian langsung ditumbuk dengan halus dan dicampur dengan segelas air. Kemudian Tumirin langsung meminumnya. Ternyata Tumirin berniat untuk menghabisi dirinya sendiri karena tidak tahan hidup di dalam penjara yang penuh dengan narapidana yang sangat mengerikan, yang setiap hari menyiksanya. Tidak lama kemudian Tumirin pun merasakan mual-mual dan muntah-muntah sampai kejang-kejang. Mulutnya pun berbusa. Akhirnya Tumirin pun meregang nyawa. Tumirin, sesosok pemuda pemalas dan pengangguran yang ingin hidup enak tanpa susah payah itu pun akhirnya tewas di penjara. Dan akhirnya cerita ini selesai sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak video kami kali ini. Semoga saja kita bisa mengambil sisi positifnya dan membuang jauh-jauh sisi negatifnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.